Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bersatu berlangsung. Aku yang bermerahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qamara nuran wasyamsa diya'an wa ja'ala al-amwata 'idatan wa tadhkiratan lil ahya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya sayyidina wa maulana Muhammad al-qail irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wa ala alihi al-qurama wa ashabihi al-hukama wa atba'ihi al-ulama wa ala alladhina kanu ala al-kafirina ashidda wa fima bainahum ruhama amma ba'd. Sesangat jemul ja'aki sejajalah para masyayikh, para kiai, langkong-langkong anak tokoh dari hadratil marhum al-Maghfurlah Kiai Haji Muharram, keluarga besar, sahibil bait, sahibil makan wa makanan, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Rahmah, sejajalah para hadir. Moga selalu dirahmati diberkati sama Allah Subhanahu wa taala. Ngadore puji syukur keagungan Allah, sholawat dan salam moga tetap kaatur dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam sejajar keluarga, sahabat dan sejajar umat asih selalu amal syariatipun. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan bersama-sama bertemu melihat wajah Rasulullah kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Alhamdulillah, elakku setengah siang semakin dan kaulah bisa hadir, bisa tepati, bisa silaturahim. Salam keluarga besar Bani Kiai Haji Muharram di dalam acara pertemuan keluarga. Moga dari silatul arham yang dilaksanakan pada siang hari ini seederma bersilatul aksa wal arwah. Di dalam silatul arham nikah ederma bersilatul aksa wal arwah. Ketemu jasad dan ruh. Mun biasa menolong ada deruna berarti benar. Mun deruna ada ilsata ditutup. Tapi ternyata semakin dengan kecanggihan teknologi yang sering mempertemukan kulaban panjenengan melalui jejaring sosial, baik dalam ikatan keluarga, ikatan profesi, atau ikatan papan saos yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat, lumayan bisa sering tapangki, mon parno, tidak ada jarak, tidak ada waktu, tapi tapangki namun aruna ada dilsata. Jadi tetap tapangki secara fisik sangat diperlukan, walaupun setahun sekali, setahun kali, tergantung kesepakatan dalam pilihan tempat yang ditetapkan. Mungkin satu ke Jakarta, itu memakai hazin, saya jauh ke Jakarta sambil kita kasih lain dan istighfar dan ada kasih lain. Malah bila ini sudah kimun parloh tepat di dunia Mekah. Alam salam sambil umroh. Allahumma amin. Jekro amin lalu sekorodukna mengatoroaki. Otak kepangki kembali nyaman acara silaturahim. Tapangki bani keluarga di Muharram. Dan pun makin kisah paksa aki
orang antara ngelekir kembali makai suasana religius jadi makai tak ketong wali songo pas wali 7 kembali. Luar biasa kreativitas mereka itu antara hasil apapun, tapi muka-muka benih makin alasan ini antara komputer benar kepada Allah yang menentang hasil atau bagaimana kemudian mereka wakil apa-apa mereka urusan keluarga besar Bani Muharrar yang diputuskan tempat tingkat 5 cuma ini kesempatan semakin karena kemudian beliau orang sering mempertanyakan kenapa kuliah bersambian alun polong dalam pertemuan keluarga mereka berduduk serat, mereka berduduk di dalam apapun termasuk acara hall nama punya kontrolan normatif terhadap tek-tek keagamaan udah coba pantau situng keterangan yang insya Allah mengakomodasi terhadap pertemuan keluarga sekaligus haul yang dilaksanakan di siang hari semakin keterangan Kak Dito eksekusi dalam salah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar yang baru beberapa tahun yang lalu wafat berkebangsaan Syria Kak Dito Al-Ustaz Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili. Mereka punya banyak kitab yang semakin sudah dikategorikan termasuk rujukan dan masuk ke bagian kategori al-kutub al-muqtabarah. Dalam bidang fikih adiknya mana al-fiqhul islami wa adillatuh. Dalam bidang usul fikih adi usul fiqh al-islami. Dalam bidang tafsir di samping at-tafsirul wasit adi juga at-tafsirul munir. Maka beliau dalam at-tafsirul munir fil aqidati was syari'ati wal manhaj. Tafsir munir Kak Dito ada 16 jilid. Satu jilid memuat 2 juz Al-Quran yang ditafsirkan, berarti kalau juz 15 jilid dan satu jilid adalah indeks. Indeksnya kami melacak tema-tema dan ayat yang diperlukan untuk diketahui tadi penafah penafsirannya. Al-Ustaz Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili ketika menafsirkan ujung dari ayat ke-24 surat Al-Isra, ujung ayat 24 dari surat Al-Isra. Kak Dito wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lengkap ayat 24 adalah waqfid lahuma janaha dhilli min rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika menafsirkan penghujung ayat Kak Dito, Al-Ustaz Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili mengutip sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Paling tidak dari kutubus sittah di 3 kitab induk hadis Kak Dito mengutip. Karena kalau kutubus sittah kita bicara dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i. Mun kutubut tis'ah ditambahin Musnad Ahmad, Muwatta Malik, dan Sunan Ad-Darimi. 2 dari kutubus sittah dan 3 dari kutubut tis'ah meriwayatkan hadis ini. Dari Pasera hadis Kak Dito dari Abu Qasim Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Ekonomi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah dikutip oleh Al-Ustaz Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya At-Tafsirul Munir fil Aqidati was Syari'ati wal Manhaj ketika menafsirkan keluhuna Allah di paruh kedua ayat ke-24 surat Al-Isra wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nama hadis saya kutip kedua kisaran Abu Asim Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Bainama ana jalisun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
tatkala kaula ajilengki sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'ahu rajulun minal ansar, tatkala datangnya kepada Rasulullah seorang laki-laki dari sahabat Ansar. Kenapa saya matolaki dan laki-laki tersebut? Ya Rasulullah, hal baqiya li min birri abawayya sayun abirruhuma ba'da mautihima. Berarti dalam redaksi saya lain, hal baqiya li min hal baqiya alayya syai'un abirruhuma ba'da mautihim. Berbeda setung perkara, berbeda kelakuan saya bisa kebengapat teka orang sepo selastari orang sepo setu. Apa yang bisa kami lakukan ya Rasul sebagai wujud pengabdian kami kepada orang tua setelah orang tua wafat. Nah, hadis itu para cerita dengan secara redaksional menjelaskan tentang bakti anak pada orang tua setelah orang tua wafat. Karena memang sekelompok ayat nikah berbicara tata krama dan bakti dengan anak kalian sepuh baik ketika kiodi sampai sekte. Jadi mulai ayat wa qawwa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Pas muncul gak bisa bertena ketika orang sepuh kiodi imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wafid lahumā janaha dhilli minar rahmah. Nah, khusus ketika orang sepuh wasedah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīran. Nah, ketika ekspresi Rasulullah tentang tata cara bagaimana pemuda agunan berbakti kepada orang tua setelah orang tua sepuh, yang hadis kadinto secara redaksional bahas bertema anak kalian sepuh, tapi bisa dianalogikan bertema santret dan berhubung. Orang berdasarkan al-makhluk berfoto-foto al-makhluk. Ada apa saja? Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya ada Dunya wa Din, ada murajah ba'dul ulama haqqa saykhi ala talamihi ala haqqil walidi ala auladi. Sebagian ulama mengunggulkan haknya guru kepada santri lebih tinggi daripada haknya orang tua kepada anak. Jika paling penting ada dua alasan. Yang pertama, karena memang dalam satu hadis disebutkan ada kata-kata reng sepo bulegan sambian beda taruh nomor satu reng sepo biologis manual ada. Nomor dua guru man alam kata. Nomor tiga man zawajaka matun. Di sisi lain, jika berangkat dari realitas persoalan penciptaan manusia, manusia diciptakan sama Allah dari dua unsur. Ada unsur materi, ada unsur rohani. Ada unsur madiyah, ada unsur ruhiyah. Ini yang membentuk manusia. Kenapa unsur materi membentuk manusia? Tidak lain kalau Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam adalah anak. Dan anak itu Adam itu juga ada yang menyebutkan pada penafsiran ayat walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, bahwa yang dimaksud insan bukan hanya Nabi Adam, tapi karena alnya al-jinsiyah berarti semua yang berjenis manusia diciptakan dari tanah. Tapi bentuk tak ada. Melalui Nabi Adam langsung tanah sebentuk, tanah seelekat, di tanah pada elekat pas itu abiru. Fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi fa qulu lahu sajidin. Mulai dari sambian berdingan langsung. Tapi berangkat dari kekelikan kenapa minggu. Kalau kenapa menunggu kekelikan akhirnya keluar senyaman sperma. Sperma ini kamu bahasa Arab apa nih? Pun menjual tak kenyaman ikutkan. Jadi kalau tak pakai ikut tak pakai resem. Padahal sebetulnya tak resem. Cuma karena kita tidak terbiasa. Jika kadang-kadang pas benar terjadi penyalahgunaan fungsi seksual di Indonesia. Karena yang betul ini tak pakai benar mudah jujur.
Tapi benar udah jujur. Kadang-kadang eko satu sih. Jadi mungkin laki eko tak mano, mungkin bini jadi ini. Mau langsung tak pakai benar. Mau ngakui tak apa, mak benar. Dakar pagi, kasih nyaman. Bahkan mau ada Inggris, biasa lah. Kenapa? Mr. P, Miss V. Biasa mau ada Inggris. Kalau sambil mau ada penis, ini kayaknya tak salah. Sejaila, ini kata apa-apa. Dan bahasa Indonesia ada kotak vagina. Ini mau dikotak apa juga, tak ada mudah. Akhirnya anak kini sering salah paham. Gula tanya ini, gula kebetulan bapak-bapak. Jadi gula sering katanya. Dalam balik, sebetulnya dalam teori tidak apa-apa membicarakan masalah sex education kepada anak-anak sejak awal. Namun tujuannya biar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi seksual. Jadi kuda dia SPT, mau gak turun kadang baru saya tak benar. Jadi kuda sampai kepada yang turun tak kok. Gimana? Saya laki keluarnya mana seperna, saya bidik dengan mau kalaban center, lalu saya berdaerahin, saya sebut kalaban kofu. Sampai pas ketemu kalaban center, lalu akhir melalui tahapan proses. Prosesnya kami apa? Tahap pertama dari sperma kanito pasti dari kanito, dari kanito pasti daging kanito, dari daging kanito, kamu daging ya kan kantor itu. Dari darah pasti daging pasti ditolang, pasti dikupas daging. Ini kan proses mana bilang hadis riwayat Ibnu Mas'ud masing-masing tahap 40 hari. Menetapkan atek satu daging ke berapa hari. Akhir Pak mengeluarkan itu berarti berapa? Sabos berpolo, alias pabu, dan Al-Quran menjelaskan summa ansatahu khalqan akhar. Pas untuk makhluk selain. Tafsir para ulama binafkin ruhi berarti mulai ketiup kaki tinggal oleh 4 bulan. Maka sebelum ketiup kaki, akhirnya orang kerasan termasuk orang yang muharram, iklam mana abadaki permohonan supaya kepastian saya paling lagi dengan kembali apakah kepastian saya bagus pasti kenal bilang coba ngupati ini tobi pas bilang itu ada kenal kan pengen jadi saya mau capek betul pada diri kamu cara-cara ini di mana mengenai ini tanya ke orang tapi itu masih banyak mau mati ini tahun ini. Ya ada pun hal-hal saya sudah tak pantas, segibuan saya tak pantas. Mempelai betul pas kemudian dia mandi dengan tani, yang dia mandi dengan tani, mandi di dalam kamar. Saya mandiin, saya pakai. Pakailah ke berojet terus sakit. Nama oleh genjer, oleh orang tunggal. Mereka akan dibikin oleh genjer. Mungkin telur itu terobel, tahu sakit telur. Kau suka kiri ke sopan, pas pecah itu. Oleh genjer. Jadi kepada mereka, akhirnya berproses semua ansar Allah dan akhwat yang akhir. Berarti manusia nikah asalnya dari proses nikah. Sperma dari apa? Sperma tidak dipungkiri berasal dari saripati makanan yang dimakan oleh manusia. Saripati makanan saya kakak bulu sampian. Apa sih dalam bulu sampian? Mungkin urut tapi ambil kepala. Ada dengan orang di jajan lebih. Jajan apa? Udah belum ngampung di bawah. Udah ada cek mata ada gercep saja. Apanya dari antara kongnya jumur di dalam itu. Saya dari jumur makan betul, aku udah berkelapel. Kayak dan udah kalau ada air benar, nanti udah terus sakit makan bundel. Karena aku udah botol tanah kongnya kalah situ. Apa serapi? Alhamdulillah. Serapi dari apa serapi ini? Beras dari apa? Padi temui nama. Serapi nama boleh. Pakai dari nio temui. Ini orang yang bersaki lampatan pun siap. Orang yang kasar berdending sampai akan apa? Rebe temui tanah. Ini orang berada adem akan cekung temui. Berarti kaki mereka unsur materi. Sementara unsur ruhi disebut yang dihembuskan pada Allah. Apa sesuatu kadang-kadang menimbulkan kontradiksi pemikiran.
Al-Kamil ruhi, apakah yang dimaksud roh dari unsur yang ada pada zat Allah yang diberikan kepada manusia? Apa ruhi itu adalah roh yang diciptakan oleh Allah? Akhirnya pas muncul pemikiran-pemikiran yang menarik kepada manunggali kaula Gusti, yang kita kenal ada teori al-ittihad, ada teori hulul yang oleh ulama-ulama syariat yang punya paham seperti itu dihukumi kafir karena menyesatkan terhadap orang kebanyakan. Walaupun kan itu punya dasar, maka menurut saya lebih banyak menyatakan bahwa kafirun fima bainahu wa bainan nas wa laysa kafirun fima bainahu wa bainallah. Tadi kenapa Abu Yazid Al-Bustami misalnya? Tadi kenapa Al-Haddad yang dalam banyak riwayat ketika beliau dibunuh, akhirnya darahnya baunya harum dan membentuk la ilaha illallah. Tapi secara zahir sulit diterapkan karena membahayakan. Akhirnya di Indonesia juga ada kasus yang sama, saya kita kenal dengan Siti Jenar. Para wali songo, hukumi sesat, hukumi kafir, mereka secara zahir karena berangkat dari perbedaan penafsiran juga. Ketika itu wala faktu fihi min ruhi faqawun lahu sajidin. Asal manusia terdiri dari dua unsur. Ada unsur materi, ada unsur imateri. Maka bedanya boleh bersampian tergantung. Boleh bersampian memuatkan keagungan Allah unsur materi. Akhir yang diperturunkan adalah ittiba'ul hawa. Maka manusia bukan orang maka berderajat lebih rendah dari binatang. Tapi manusia menolak unsur rohaninya. Rohani ia segera berilmu supaya berbuat keimanan dan ketakwaan, maka manusia oke banget sampai mendeteksi berpara malaikat. Allahumma. Makanya pas kita melihat tentang sejarah bagaimana manusia pertama diciptakan, awal Nabi Adam dianggap tidak ada kelebihan apapun dari malaikat. Karena mereka dari asal kejadian Nabi Adam dari tanah, malaikat dari unggul karena dari nur. Dan iblis dari apa? Ampun. Tapi setelah Nabi Adam diberi ilmu, rohaninya dikuatkan sama Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tak cukup diberi ilmu, maka Nabi Adam disuruh mendemonstrasikan pengetahuan yang diperoleh. Makanya dari hidup pertama melihat biasa sampai pakai itu sebetulnya nilai dengan cara Allah menunjukkan ke malaikat terhadap ilmu yang diperoleh oleh Nabi Adam. Jadi meninggalkan yang untuk kesal menghindari soal maju, soal maju, soal beliau. Karena itu yang Allah lakukan kepada Nabi Adam untuk menunjukkan kepada malaikat. Akhirnya malaikat tak mampu, Allah Taala ajarku ambiku bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum. Mari cerita pada mereka apa yang terjadi setelah Nabi Adam kepada ilmu, baru Allah Taala debu dekat para malaikat secerita para sujud kepada Nabi Adam. Malaikat yang menghargai proses dan menghargai hasil orang sujud ke Nabi Adam. Setan dan pasera iblis karena semata-mata ngalah kepada asal kejadian. Jadi Nabi Adam yang murjaki karena ilmu. Lebih baik kawan bola sampian mulut. Karena manusia diciptakan dari dua unsur. Unsur pertama adalah unsur materi, unsur kedua adalah unsur rohani. Maka manusia sama-sama memerlukan asupan dari dua unsur itu. Butuh pemenuhan rohani, berbutuh pemenuhan materi. Saya rasa memenuhi kebutuhan materi manusia oleh yang sepuh. Abri dokter dari klinik sampai raja dua. Maka target yang dilakukan oleh orang tua adalah tarbiyah khalqiyah. Mengembangkan penciptaannya, maka berkembang sesuai tujuan penciptaannya. Sementara apa saya lakukan di sarang guru mengisi rohaninya, berarti ada tarbiyah khuluqiyah wa diniyah. Manusia mulai solomile terpenuhi khuluqiyahnya dan terpenuhi khuluqiyahnya, maka waktu terpenuhi rohaninya, jasmaninya, idealnya terpenuhi kedua-duanya. Mikola berfoto dari Kiai Muharram asal fadilah al-Qasmiyah ternyata tidak bisa berangkat karena sakit, berarti terganggu jasmani. Bisa andi kebagusan karena aniat kebagusan. Tapi bahwa dibayangkan
Mun orang balas jasmanina, tapi ini penyakit rohanina, maka disitulah sumber kejahatan dan kemaksiatan terjadi. Saya memenuhi jasmani, resiko. Saya memenuhi rohani, guru. Makanya Al-Imam An-Nawawi pernah berdebu, haan guru kesantren lebih tinggi, berhaan resiko. Mun balas santren, mun juga setong pesantren, beli mun juga tau. Tapi pas lagi bumbuan, motor anak ya roh. Mun pada jadi aki, mun soal ada kan aki ya. Jadi pas nawak itu, ini kan lebih berat. Berarti ketika nyaman, guru kita orang sekolah, guru kita orang sekolah. Mun pada anak disampaikan tarbiyah kalau kita ada orang sekolah, tapi juga dipenuhi kebutuhan rohaninya, maka sekolah di hak dua berarti sekolah kita guru dan macam. Nah, mereka pada itu. Nah, selain kenapa saya bisa ikhlas untuk mengabdi kepada orang tua dan mengabdi kepada guru, selesai saya. Kenapa saya ikhlas? 4 hal kegunakan Nabi. Nomor 1, as-salatu alaihima wal istighfaru lahum. Insyaallah kita astagfirullah bertahdir lagi. Kedua lagi. Ini kan saya coba desa Bapak Ibu. As-salatu alaihima wal istighfaru lahum. Al-Aqi berbaca istighfar. Di samping dari normatif lain. Coba bentuk dalam as-salatu alaihima wal istighfaru lahum. Makan pada beda. Akhirnya beda kita pasti namanya tahlilan. Tahlilan ini kan adalah Yohan tahlilan kan la ilaha illallah. Tapi ini kanak-kanak ajar berapa? Miliki telaki jus wa iradatil qul. Jadi saya baca la ilaha illallah. Genap mulai dari istighfar, mulai dari doa, awal surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas muawwidatayn ayat kursi sampai Torah. Tahlilan ayat lebih. Akhirnya ini beda boleh. Bila tahlilan ini boleh. Asal muncul boleh bolehnya apa tambahinnya ina mari sedikit kita lengkap ada i jadi kamu kita potong dari sana muncul sedikit pengambaran nggak melengkap ini kan tradisi pas keluar topik ini kan tradisi tapi ini kan tradisi orang Islam asli pakai so dari Islam bani dari Hindu bani karena bermakin saya otak mana itu otak oke orang ini dari Hindu kalak berpara sunan mabuk kalak berdoa di kerja. Nah sekarang untuk para santri kita harus memberikan data pembanding dari masyarakat karena masyarakat makin butuh-butuh. Ketika kita dari Nahdlatul Ulama pas kemudian mau jajan mereka tepat seekor kaki oleh mereka bukan kamu. Makanya ada keterangan di dalam kitab Al-Maqalid Al-Aliyah bi Zawaidil Masanid Al-Thamaniyah seekor Sa'id Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Imam Al-Hafidh. Ada keterangan di dalam Al-Hawid Al-Fatawi seekor Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Ada keterangan di dalam kitab Ahwal Ahli Kubur seekor Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, keterangan enukil dari Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Ahmad fi Zuhud haddatsani Qasim bin Al-Asim Al-Sufyan Al-Mujahid Al-Tawus qala innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fa kanu yastahibuna ayyuham anhum tilkal ayyam. Orang mati diuji sama Allah di kuburannya selama 7 hari. Maka mereka senang ketika diberi makan, ketika dihadiahkan. Akhirnya Imam Suyuti dalam Al-Hawid Al-Fatawi jilid 2 pada saya ceritakan tentang Ibayun halaman 332 pada saya taksami halaman. Maka bisa dibaca menggunakan HP atau laptop. Kalau memang ada kitab Al-Hawid Al-Fatawi bisa dicek. Makanya Al-Imam As-Suyuti فالأولى أن سنة الإطعام 7 أيام بلغني أنها مستمرة في مكة وفي المدينة فالظاهر أنها لم تترك من عهد الصحابة إلى زماننا الآن فكانوا يأخذون خلفا عن سلف إلى الصدر الأول.
Imam Suyuti mengatakan kebiasaan memberi makan selama 7 hari sudah dikenal sejak periode awal Islam. Tegasnya tidak pernah ditinggal sejak zaman sahabat sampai semakin. Ini transmisi yang turun temurun sampai semakin. Makanan melakarkan anak dari Hindu. Tak pas kapan Islam masuk ke Indonesia? Kapan terjadi akulturasi budaya? Sementara Petomarenika Barat, Petomarenika itu sudah disebut di antaranya oleh Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau seorang ulama yang dikategorikan sebagai mufassir pada awal Asrul Tadwin, pada awal periode kodifikasi tafsir. Dan tafsir At-Tabari yang berjudul Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran juga dipandang sebagai tafsir-tafsir yang ada pada periode awal. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari mereka hidup pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga Hijriah. Islam kita ada fakta ketemu Hindu begitu tidak tahu waktu itu. Apa kata beliau? Ketika Nabiullah Adam wafat, dikuburkan oleh mereka, terjadi gerhana matahari dan bulan 7 hari itu. Seluruh penduduk bumi bergabung dengan wafatnya Nabi Adam. Itu disebut dalam kitab beliau namanya Tarikhul Rusul wal Bulugh. Kayak apa Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, ini kata alas. Tuduhan-tuduhan sementara orang yang menganggap tradisi kayak kita sablu dari kebiasaan orang Hindu, takut atau pas kalah betul identitas. Karena membakar mereka hasil budaya lokal, karena proses asimilasi budaya, maka hanya akan terjadi di Indonesia. Tapi ternyata bukan. Itu mereka tadi di Mas dijelaskan. Ketika Syekh Al-Maqdisi rahmatullah ta'ala alaihi wasallam, maka beliau dibacakan Al-Quran sampai khatam petong malam setiap hari 20 kali khatam. Jadi mereka berakar mereka tahlilan sedangkan jam mau sampai sejam lakukan ibu bila tak terima. Nih kan ketika si anak di sisi itu mereka petong malam baca Al-Quran sampai khatam 20 tahun. Mereka itu berarti antara ini masuk. Maka mereka saya kening salah satu sebagai dasar normatifnya. Jadi ini langsung ambil di Al-Quran pas nyari itu bilang hol ngakui tahu ngakui isu ini dan tangan pun ngambil. Makanya kalau ditanya Nabi bisa karena jadilah hol dari Al-Quran beda amat dengan Surah Al-Isra ayat 4 wa rabbirhamhum kama rabbayani shaghira seera saran Al-Ustaz Abdul Wahab As-Sukaini dengan metode tafsirul Quran di Sunnah, hadis sesuai dengan penafsir riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Ini kan urut-urut. As-salatu alaihima wal istighfaru lahum. Pas apa itu? Ini kan nomor 2. Nomor 2 apa nih? Maksudnya pada sengaja, berarti nomor apa itu? Guru saya cepat aja. Ini nama pada lapar. Tidak pada lapar. Jadi diberikan pada jauh. Ini masa apa kalau setengah jam? Tanya lagi. Ikut tersakin di, tersakin rugi. Dan ini ada rugi. Nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena nomor anak yang sekolah sadar guru. Kalau setelah hadis sudah infal ahli. Kenapa infal ahli? Banyak pemahaman. Merosaki lapan, melanjutkan kita yang belum selesai, menyelesaikan program yang sudah dicanangkan. Dengan infal ahli. Pada pendidikan kesopanan pujuk saya oleh mungkin. Jika dipakai muharram, orang terang lalu dengan Syafi'i dan lain sebagainya. Bila apa yang disebut tadi, sekarang Roy Sugar Nabi, sekarang MC. Kenapa kan kesopanan? Kenapa kan kesopanan? Laksanakan. Jangan sampai anak bapak bicara sesepuh. Karena udah bersampian maka pembawa sesepuh berdasarkan Al-Quran al-khatnahum dzurriyyatahum tapi berdasarkan waktu diikat kelaban diimanin berarti kelaban satu kesatuan agama dan satu kesatuan akidah. Mereka mau daripada negara. Kalau tak ada agama
tidak dengan satu kesatuan iman, malah tak yakin. Sehingga berarti anak kalian sepuh diwajib tetap wajib berlaku baik kalian sepuh. Berlaku baik mereka berdua model dalam Al-Quran. Yang pertama adalah model ihsan, yang kedua adalah model ma'ruf. Nah begitu model ihsan kita tembus taat atau batin. Karena yang sepuh tak ada hal yang melanggar ketentuan syariat, maka wajib ihsan. Nomor dua model ma'ruf. Nah model ma'ruf kali itu taat dohir, hormat, tapi tak boleh ngelakuin perintah atau ingkar. Kalau mereka sepuh dari kelakuan seperti itu. Jika ada apa? Wa'indah ada keadaan dus dikabima dari sana kabihi ilmun, fala utihuma, wasahuhuma fi dunya ma'rufa, wadari sabila makana berbeda. Mereka model apa? Maka kadang-kadang bersantri akan ada terbentuk. Nanti berapa kan itu? Kiai kalau pakai A, dan gula nama waktu A, dan gula enak gini. Adratil marhum ke Fauqi Asnaf Samsul Arifin. Bagaimana bijaksananya beliau. Dan gula dari malam di pondok pesantren Sukoharjo di samping Muharram juga diminta bercerita tentang Fauqi. Karena saya gula agak sering bersama-sama beliau dalam acara-acara baik di NU ataupun di Musa. Ketika beliau hijrah, mereka tidak paksa akui masalah konflik politik. Tapi kenapa bijaksananya beliau dan kenapa sampai harus bersih. Ketika beliau hijrah dari PKB ke P3, banyak santri bosan. Tapi kenapa? Maka dia merasa bahwa PKB berposisi Eki, artinya ketua. Bahwa PKB berkedudukan Eki, artinya anggota dewan. Cukup dia kalau tu. Dia tanya, bahwa PKB berkedudukan Sopo. Terus kenapa? Pada ikut, iyalah, mau pada dari penanda merokok. Apa? Tak ada yang mau masakan. Impor. Pas waktu pertemuan alumni Sukoharjo dan mereka terlalu sama beliau. Akhirnya saya sampaikan, ngapain santri ke guru berdua pola. Nomor satu makhluk, nomor dua ihsan. Dengan anak dari bahasa Al-Quran. Akhirnya konsepnya bagi batin pada sekapina untuk ngambil ihsan. Tapi mengkala satu hal tak pada maka negeri kota makhluk. Artinya adalah mungkin tak pada dengan guru dan punya argumen dan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh bidadari, tapi kalau oleh atau coba lagi, kalau oleh takut guru maka guru kan yang pola ini kesepadan guru. Jadi kadang-kadang makin guru dan akpol sadar pakai ini nggak tahu. Kamu kayak guru. Kadang-kadang guru selasa pakai kalau pakai, kalau saya hanya segini guru guru. Gara-gara takut, maloro, nyaman guru berbagai sepuh, mulai tanya yang berjaya yang mencuri nama Quran Rosa, dalam Quran Rosa, berjaya ini kita termulai. Jadi pola takut, jadi pola tetap pola makhluk, tidak tetap harus berbuat baik, tapi perkara tak pada dengan sekreta ikan. Harta boleh sampian dan aku berlaku maksiat di depan mata kita. Boleh sampian tak oleh Allah hormat dulu kelakuan atau ikat mulai perintah juga tak oleh makhluk karena lawa dari makhlukin fi maksiat oleh kau secara saksian karena makhluk agar untuk hormat boleh jawab aku tak bisa ketanggung minum ada yang maksiat tak bisa boleh sampian makhluk tidak bisa urusan minum jadi kau usah guru oleh Gusti Allah tapi boleh sampian secara zahir wajib tetap taat guru, hormat guru, yang mau disahur maksiat, tahu salah koni, yang tak boleh nyakiin. Ini kekereng sepohan ini dia. Ini kesehatan Al-Quran yang ditafsirkan oleh para ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika kita, ketika kita berbicara infal arti mana? Orang kenapa kebiasaan kemuharram? Saya fokus kebiasaan laksanakan. Saya makan kebiasaan terusan. Kenapa melanjutkan kebiasaan yang baik dari orang tua menjadi bagian daripada batin anak? Karena lanjut lagi kebagusan resiko berarti mengalirkan pahala yang tiada henti dari oleh resiko. Nah kebiasaan Kiai Muhammad Sebutus laksanakan berarti kita menjadikan beliau termasuk mansana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah. Surat Yasin sebiasa mau sudah ada. Boleh saya tahu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan kembali orang yang mati. Tidak ada kopi di rumah. Walau tubuh apa dan saya Allah nyata apa-apa yang pernah mereka lakukan, apa-apa yang pernah mereka berbuat, kebaikan yang pernah diukir, takut kami sama Allah. Ternyata bukan hanya itu, wa'asal dan tinggal. Berarti berkelakuan berarti tinggal. Kelakuan ketika hidup beliau apa sih? Ibadah, apapun bentuknya, bagus ke masyarakat dan lain sebagainya. Tinggal dalam masjid, sholat, pesantren, madrasah, jamiah, kelompok-kelompok masyarakat yang dipilih. Tinggal dan maka selama tinggal yang kita bermanfaat, ganjaran tak kamu. Kenapa? Karena Allah itu walau tubuh mahbub, bukan dua kata benar mahbub. Allah ada mengakui fi'il mudhari, kenapa fi'il mudhari? Dan santai dia dulu ada dawam wal istimrar, berarti kebaikan yang dilakukan akan dicatat tiada henti selama itu masih membawa manfaat dalam kehidupan kemanusiaan. Nanti sudah bersampai kalau sakit dan menarik semua saya bagus ini gak penting, walaupun rasa sakit apa tuh ada. Kadang-kadang yang boleh seseorang tanda pendidikan formal karena mungkin masih menghadapi trauma dengan masalah orde baru atau kibere karena belet. Sampai makin pertama tanda dari bapak tanda ke sekolah, maka kalau saya tanda dia kerja ke sekolah. Apa? Takutnya kau udah ngirim sekolah. Tanya itu. Jadi saya kalau ada semangatnya. Nah kalau semangat dari sekolah bangun produk. Dari produk, jadikan produk itu sebagai pusat pembinaan dan pendidikan umat untuk tafakuh fiddin. Dalam proses tafakuh fiddin, Al-Quran tidak menggunakan fi'il madi, tapi menggunakan fi'il mudhari liyatafaqahu fiddin. Berarti proses pembelajaran di pesantren harus sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat saat makin beristimewa hal dan mampu menjawab problematika keumatan di zaman yang akan datang. Berarti mustaqbal. Berarti fi'il mudhari maka tidak ada hadis yang belum hala wal istiqbal. Karena di situ di Al-Quran disebut liyatafaqahu menggunakan fi'il mudhari. Maka pokoknya kata dia mengembangkan pesantren tak perlu persis, yang dijaga adalah semangat bergeser betul. Untuk apa? Usaha pembinaan umat, usaha pendidikan umat. Mulai dari apa? Sesuai dengan tuntutan zaman. Bukan berarti mulai akibat saja, tapi kita harus siapkan apa yang dibutuhkan oleh semakin agar supaya oleh semakin bisa menjawab terhadap keperluan yang akan datang. Jika siapa anak menjadi fi'il mati, anak siapa rokok fi'il mati, berarti mulai bersampian melahirkan anak tahun 2020, melahirkan anak tahun 2000 atau 1990, tapi terlambat lahir di tahun 2020. Akhirnya masyarakat heran, masyarakat Surabaya dalam mereka mungkin ibu di Surabaya. Makanya info arti mereka tak betul persis. Lalu besok kau benar apa? Terus insya Allah kita sakit atau sebelum sengkak. Sebelum jadi sengkak berhenti guru. Karena makin tuntutan SMK aja, pesantren aroma mendirikan SMK, beritahu bagi kiai, terusaki semangat kiai mendirikan pesantren, pusat pendidikan yang bentuk sesuai dengan sama-sama. Naik ke fatwa hakim. Jadi dia tidak memahami teks di dalam Al-Quran. Justru di situ semangatnya nggak fi'il mudhari jelas membuka ruang untuk zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Bukan pendidikan disiapkan untuk generasi zaman yang ke-8. Walaupun silap apapun betul itu sakit dan tidak. Makanya tempuh pasal di sektor tadi. Ini kesediaan dia. Al-muhafadzatu 'ala al-qadimi shalih wal akhdhu bil jadid aslah. Yang mencapai setelah dikasih arti yang lain. Nah, al-muhafadzatu 'ala al-qadimi shalih, ala bentuk yang seperti saya, dengan bentuk yang model seperti saya. Ini kata mau ikut ini sili beli boleh tidak tahu lagi apa perlu tapi tidak kesampaian atau pengen terpendam tapi tidak berani orang udah bunuh dia kalau tadi yang bunuh malam ini nah tawakal kita tawakal takut keseluruhan yang punya akal kalau sekarang saya sangat belum jadi ini yang nomor 2 kalau lekas nomor 3 apa ikram sedikit mau diakin akan datang sekolah mulai
saya harus didikan karena apa sih didikan biasa apa? Karena ini kita akhirnya cukup dari semua. Orang kita akhirnya cukup dari semua. Ini amal dulu dari semua. Berarti terakhir ini kita terkait dengan panjenengan juga wasilaturrahim allati la rahima laka illa min kibri. Memperkuat ikatan keluarga karena ada keluarga mun ada sesuatu. Jadi mun ada kemuharor ada bulan jomblo. Maka kalau kita bulan panjenengan ada kemuharor di mana apa? Memperkuat ikatan keluarga. Kalau bagi santri kenapa nih kan? Pemahamannya memperkuat ikatan alumni karena tak kira beda alumni menjadi guru. Memperkuat ikatan keluarga tak kira beda keluarga. Kenapa saya pada memperkuat keluarga? Kenapa saya pada silaturahim? Silaturahim tidak hanya diartikan secara fisik. Orang apa kok berbeda? Menarik berarti nyai Hoidia berkiai Hasim ini sekarang jarang silaturahim. Karena posisinya beda di Jakarta, beda di Bandung. Jadi pada rumah saya ketemu orang baru, dia di situ mereka juga. Silaturahim boleh secara fisik, tapi hakikatnya lebih kepada fungsi. Kenapa saya pakai silaturahim? Yang disebut dengan silaturahim dan orang akan dikatakan muwasil kalau dia berusaha untuk fi'lul lima yumkin min usuli khairin wa daf'ul lima yumkin min usuli syarrin. Jadi orang dikatakan muwasil kalau dia menggunakan setiap potensi yang dimiliki untuk membawa manfaat keluarga. Orang dikatakan bersilaturahim kalau dia berusaha menghindarkan mudarat dari keluarga. Orang yang boleh di Mekah, orang yang boleh di Jakarta, tapi program ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena beliau di PBNU, kenapa program PBNU padahal Pak kantor manfaat lagi berkeluarga. Kenapa yang tidak bisa diakses? Akses haki sehingga boleh palon alon andi keluarga dari pengurus PB. Kenapa saya bisa diakses? Berarti mengupayakan nyampe yang manfaat kepada keluarga. Tapi ada muasin, maka orang Allah bulan-bulan malam oleh ngatung rokok. Ini menteraikan sakit adena seneng, menteraikan seneng adena bunga, menteraikan susah adena bunga, menteraikan bunga adena seneng. Benar, betul. Roman Allah ini muasin setiap hari bayar keluarganya. Tapi diteraikan oleh nikmat makin mulku. Menteraikan kaki orang saya kebelah berjualan, benar. Wah, diteraikan masa sampai menteraikan dua kebudahan. Ampun mendapatkan ada yang kebetulan. Mereka lagi. Ini kebening wasilnya. Roman apa benar ketemu, tapi beri silaturahim karena tak wujud. Di silaturahim yang sesungguhnya apa? Melakukan upaya untuk datangnya manfaat kepada keluarga dan menolak mudarat bagi keluarga. Silakan tempatnya jauh, tapi manfaatnya depan, pikirnya depan, nyamanya depan, binanya depan. Inilah muwasil yang tidak pernah putus dengan keluarganya, bukan tempat yang memisahkan. Emang tempat tapi mereka apa? Berarti memang tempat itu beroperasi dan punya tempat silaturahim. Ketemu orang kan repot. Dia beli tiket PP benar kan mau beli mesin. Akhirnya ketemu orang dalam, mau beda keluarga di alam di hajat menyapa, walaupun dengan doa. Minimal dengan apa yang bisa dihadirkan. Pada tidak memberi kemudahan. Oh iya, makan dari tanggung masalah. Apa? Iya. Aku tak salah yang ini juga. Oh ternyata yang si bayi, engkau kenal di Kapolres, engkau minta apa? Jadi pun Kapolres. Menimbulkan manfaat karena memang tidak semua. Akhirnya kalau barokah di mana karena saya kenal urusannya dipermudah. Orang yang beri tapi manfaatnya dan pak ini kan silaturahim. Pakai orang apa orang menurut ngerotek. Kalau semua tapi ngerotek, jodoh tapi manfaat mau kamu. Dia pun bisa semua manfaat. Tapi masalah tempat kan pilihnya boleh dikatakan sama Allah berdeka. Maka lagi saja itu makna silaturahim yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Maka yang penting silaturahim itu adalah usulul ihsan. Kenapa ihsan? Jadi kok berbuat kebaikan apapun kondisinya, walaupun dia harus membalas kebaikan itu atas perlakuan kejelekan sendiri. Jadi ini kan masuk. Udah sampai dicobai bagus. Udah sampai dia ini apa? Udah sampai sakit ini apa? Itulah orang yang bersilaturahim. Kenapa saya pakai muda dan sampean? Panjenengan memperkuat ikatan silaturahim dalam keluarga. Di samping banyak debu, iqatullah wasilah rahamakum yang ditulis. Man arada ayyub sallallahu fi rizqihi wa yunsa fi atharihi falaysa rahimahu. Banyak hadis
Man yasuluhu. Nah, ayo Allah fi sini wa fi kubri banyak dengan kasih yang berbeda. Silaturahim malah cukup mabenya rezeki. Allahumma amin. Ajak Allah tidak harus berbanding lurus dengan usia. Bisa jadi usia 45 tapi umur lanjut. Kenapa begitu? Pada orang tak minta usia lanjut tapi umur lanjut. Usia sangat bodoh tapi umur bodoh. Karena belum mau tahu ini apa yang dibutuhkan. Berarti saya kena jadi wajar cuma 10 tahun. Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi umur 45. Anak usia 45, tapi umur lanjut. Saya rasa sampai makin seakan Imam Nawawi. Sampai makin seakan beliau masih hidup karena karyanya dan begitu banyak dia dapat. Sunan Ampel sampai makin hidup. Maka kalau sampai yang silaturahim membuat berarti melajak umur. Di antara apa? Kenapa berbeda kebahagiaan yang mana di Muharram itu ada sebenarnya. Muharram bisa jadi enak yang mana di Muharram. Muharram apa sih memang berbeda kata enak jadi kudu yang luar biasa asmana di Muharram. Karena berbeda keluarga maka terdapat. Demi saja dalam kalinya. Kalau dari keluarga hasil saja. Rutin akan tercatat semuanya di anak utama. Kenapa? Karena berkat memperkuat silaturahim. Jadi silaturahim, walaupun usia tak bisa lanjut, minimal umur saya bisa lanjut. Tapi dalam pendapat saya, usia juga bisa lanjut. Nah, tak bertentangan dengan hidayah aja dulu. Punten, ada dua ayat. Di sisi ayat, di sisi yang lain, Al-Quran ada bukti. Dalam Al-Quran, yang Allah Maha Esa, Allah Ta'ala bisa menghapus para kasih Allah Ta'ala kesopanan dan menetapkan sang kesopanan Allah. Jadi Allah Ta'ala tetap pakai orang pemuda usia sekian. Nah, kalau tapi Allah Ta'ala akan menjadi sahus. Apalagi dari Allah Ta'ala di situ. Dalam hidayah ada dulu. Hidayah itu mau masuk ke firman di mana mundur. Jadi tidak mau datang ada, tak bisa juga bisa mundur karena ada datang. Mau kita datang aja, ini bisa mati bisa mundur. Mau dikasih orang ini sangat busek. Tidak ada yang bertentangan dari Allah. Bisa bertentangan. Jadi tidak bisa maju, tak bisa mundur. Pun ada bangga berjenjang. Mau kita ada bangga berjenjang, pasti silaturahim Allah Ta'ala tambah. Pasti rasa dua, maka bisa ditambah secara normatif usianya. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh silaturahim banyak hubungan, karena banyak hubungan akan banyak jalan. Insya Allah akan banyak memaki dan akan ada kemudahan dan kemanfaatan yang akan kita peroleh. Tiga, para tetap sejak bulan bisa matur dengan kesempatan semakin mohon berdasar hidayah yang Gusti Allah mantul dari bawah manfaatnya mohon berdasar salah kebutuhan kita kalau menjadi dengan nama proses hukum besar ada Allah yang mengaitkan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.